Selamat bersyukur pagi, dan ini berdoa, TIPS. Kata-kata edukasi kita bisa kehidupan, menjalankan hidup yaitu doa kita pagi dan dengan bersyukur. lebih baik. Kita bebas ya dengan menjalankan doa kita dengan agama kita masing-masing. Di Indonesia mengakui 5 agama. Silakan kita menjalankan ibadah syukur kita kepada Tuhan di pagi hari dan untuk mengawali hari, dan pada malam hari untuk menutupi hari, kita masing-masing menjalankan ibadah kita. Untuk bersyukur kepada Tuhan saat awal bangun pagi dan saat malam sebelum tidur menutup mata di malam hari. Kita wajib berdoa dan bersyukur. Karena syukur yang kita berikan kepada Tuhan yang nyata adalah lewat kehidupan kita. Karena kita tidak bisa membeli Tuhan. Kita tidak bisa membeli Tuhan dengan harta kita. Kita tidak bisa membeli Tuhan dengan kehidupan mewah kita. Kita punya harta benda, kita berikan kepada Tuhan. Kita anggap korban syukur itu sudah cukup dan bagus dengan memberikan uang yang banyak atau memberikan apa yang banyak kepada Tuhan. Kita sudah puas dengan itu. Jangan salah guys. Kita tidak bisa membayar kasih setia Tuhan kepada hidup kita dengan beribadah dan berdoa, bersyukur, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan akan sangat sayang kepada kita. Bayangkan saja, kalau kita berbicara dengan orang, hati kita tidak damai sejahtera, tidak bersyukur karena memiliki orang itu. Misalnya kita tidak bersyukur memiliki ayah atau ibu atau adik-adik atau saudara-saudara kita, pasti mereka juga menolak kita. Tapi kalau kita dengan rasa yang penuh syukur, sayang kepada mereka, bersyukur memiliki mereka, mereka juga akan memiliki perasaan yang sama, yaitu menyayangi kita. Meskipun tidak nampak, tapi di dalam hati kecil mereka, pasti mereka juga menyayangi kita. Itulah yang namanya sapaan lewat hati. Kalau kita menyapa orang, jangankan orang, kalau hati kita tidak damai sejahtera saja, hewan-hewan di sekeliling kita bisa merasakannya juga. Contoh konkret, kalau kita lagi marah-marah, kita silakan lihat. Anjing bisa menggonggong kita bisa kacau pekerjaan kita, semua kacau balau, orang-orang di sekitar kita kacau. Tapi kalau kita tenang, meskipun mau gempa bumi, langit mau runtuh, orang-orang bicara kita, ribut sana sini, ngomongin kita, dunia ini seperti mau lenyap, ya kita tetap santai saja. Hidup kita dengan Tuhan, kita jalan dengan Tuhan, tetap tenang, hati damai, bersyukur, karena sesungguhnya kehidupan kita itu adalah tentang kita dan Tuhan kita, bukan tentang kita dan manusia. Karena bila hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan manusia juga akan baik-baik saja. Contoh konkret, kita meskipun diomongin orang yang tidak baik, tapi kenyataannya tidak demikian, kita tetap akan menjalani hidup kita. Kita tidak akan terpengaruh dengan perkataan orang.
Karena kita tahu hidup ini antara kita dan Tuhan, bukan antara kita dan manusia. Kita tidak pernah mempertanggungjawabkan hidup kita kepada manusia. Ingat itu saudara-saudara, guys. Kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita itu kepada Tuhan. Karena bila kita meninggal nanti, kita pulang ke surga, kita bertemu kepada Tuhan di surga. Kita saat meninggal tidak pulang ke rumah saudara-saudara kita, atau tetangga-tetangga kita, atau teman-teman kita. Saat kita meninggal nanti, kita akan kembali, nyawa, tubuh, jiwa, raga kita, kembali kepada Sang Pencipta. Maka kehidupan kita, itu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi bila manusia memarahi kita, sekitar kita, membenci kita, ingat satu, hidup kita bukan antara kita dan mereka, tapi hidup kita adalah antara kita dengan Tuhan. Bila hidup kita dengan Tuhan baik, kita tetap jalan dan hidup. Karena itu yang lebih penting, pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, pencipta kita. Amin. Haleluya. Thank you guys. Dadah.